Cek. Masuk lah. Coba. Masuk Pak Hendra? Ya, masuk. Ya, ini lebih bagus. Oh iya. Oke. Kita dimulai aja ya. Ya siapa? Oke, kita sama aja. Selamat berhati. Selamat berhati. Main, main biar ada yang Rumai, kita foto bersama. Halo, Rumai? Oh, oh itu. Eh, tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Hendra. Yap. Oke, bisa dimulai. Mohon izin Pak Hendra, berarti bisa langsung mulai ya. Ya, kita mulai waktu presentasi 20 menit, praktek 10 menit, hanya jawab 15 menit Pak ya. Oke Pak, nah, kita ada 3 dewan tinggi. Yang pertama ada Brunei dan sorry Pak Chandra, nggak peka. Kemudian ada Pak Hendra dari tim training dari training. Kemudian ada Pak Chandra dari Oke, waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan masuk. Terima kasih atas waktunya Pak Hendra. Jadi saya akan Om Swastiastu, Assalamualaikum. Recording in progress. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua, salam satu lagi. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran yang di PLSN. Pada kali ini kita akan bawa topik yang baru. Nah, kemudian sebelum saya mulai ini yang paling baiknya saya tahu kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kalau umpamanya menjawab tolong di fitur raise hand-nya ya. Baik, kalau semuanya sudah menjawab. Nah, sekarang sebelum saya mulai, saya akan minta dulu dari satu-satu dari kalian bahwa dalam kegiatan kita hari ini, biarpun kita daring, karena tapi tetap kita harus berdoa untuk kita apa namanya melakukan kegiatan ini. Silakan, buat dari doa. Baik, sudah doa selesai. Kemudian jadi sebelum saya mulai kegiatan, saya sebutkan kehadirannya. Nah, mohon yang saya sebut namanya. Kita akan menggunakan fitur yang ada fitur Zoom dari yang ada di depan kalian, ada di HP, ada di laptop. Kemudian yang untuk absen banyak adalah yang pertama adalah bahagia kan? Angkat tangannya. Oh ya sudah. Kemudian yang kedua adalah Hari Agung. Itu ya. Oke, tolong di sudah dibalik. Tolong lanjutkan untuk presidennya. Dan Arianata. Ya. Kemudian Alu Dharma. Kemudian Widya semua aja ya. Baik, ada semua. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita sudah memulai kegiatan TLSM. Kita masih daring karena suasana sekarang masih pandemi yang namanya Omicron, sekarang menyerang ada Delta, sekarang ada Omicron. Tapi tidak masalah buat kita semua, tidak akan menjadi halang buat kita untuk belajar. Selama kita masih bisa belajar yang rajin apapun kendalanya. Sekarang dari jauh mungkin belajar dari kita langsung selesai. Nah, makanya untuk saya berikan semangat kepada kalian terus belajar. Jangan sampai kita gara-gara Omicron rebahan saja di rumah gitu ya, tidak melakukan kegiatan. Baik, kemudian kita akan ke slide.
menjelaskan tentang skenario kegiatan kita. Nah, kemudian ini juga pembelajaran kita lagi yang harus dicapai adalah tentang ACG. Sudah banyak dari kalian yang menggunakan sudah metode yang menggunakan teknologi ACG, tapi mungkin dari kalian juga mungkin apa sih itu ACG gitu ya. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui yang namanya definisi ACG. Nah, seperti yang dilihat karena di tampilan kalian akan ada setiap definisi ACG. Yang pertama kita akan pelajari. Kemudian yang kedua adalah komponen dan fungsinya. Kalau tidak kenal nggak sayang gitu ya istilahnya. Jadi kalau tahu komponennya seperti apa, ya tahu fungsinya. Kemudian setelah itu tahu komponen dan fungsinya, dan kita akan tahu cara kerjanya. Bagaimana cara kerjanya? Kok bisa ketika kalian pencet tombolnya kok bisa turun dan sebagai bisa beroperasi? Nah, inilah kita akan belajar. Kemudian yang terakhir bulan. Oke, kemudian setelah bulan kita akan ke troubleshooting. Ya. Kita akan ke troubleshooting. Nah, untuk memahami troubleshooting, kita harus tahu definisi komponen, cara kerja, dan sebagainya. Baru kita akan bisa melaksanakan troubleshooting. Nah, baik, sebelum saya mulai untuk materinya. Jadi, saya soal sudah saya berikan di LMS. Silakan cek LMS-nya di PLSN. Saya sudah siapkan di sana sebuah tes. Yang jumlah tesnya adalah 5 buah. Sebelum mulai kegiatan, silakan akses dulu LMS-nya. Oke, silakan. Akun ID-nya masih ingat kan? Jangan sampai lupa. Baik, sudah. Silakan kerjakan waktunya 5 hari. Oh, maaf. 5 menit saja. 5 hari kelamaan. Ya, oke, silakan mengerjakan. Jangan lama-lama mengerjakannya ya. Ini namanya tes awal. Kita usah tahu benar salahnya. Tidak akan mempengaruhi nilai nanti. Ya, silakan. Oke, baru satu orang. Yang belum masuk di daya saja. Oke, silakan. Kerjakan. Baik, sudah. Nah, untuk karena kalian sudah mengerjakan namanya test, silakan. Kalian tidak usah pikir, tidak usah dipikir nilainya berapa, tidak usah dipikir. Nanti ini hanya untuk mengetahui nilai apa namanya menilai. Ini pengetahuan hal semua kalian terhadap. Sekarang baru kita akan ke yang sebenarnya. Nah, saya ingat sebelum kita kembali. Jadi saya perlu menekankan dari tidak seperti tatap muka seperti biasa di kelas kita mengalami ya. Nah, jadi pada saat hari ini perlu diperhatikan adalah fitur yang ada di sana. Kalian sudah pernah apa namanya menggunakan fitur tersebut. Kalau umpamanya kalian bertanya atau menanyakan, silakan menggunakan raise hand. Ya, sudah bisa pahami ya. Baik, kalau sudah pahami, baru kita akan ke materi. Silakan. Nah, saya ada 2 video di sini. Ada video 1 dan video 2. Juga saja saya berikan nama di video tersebut. Kemudian apa perbedaan dari keduanya? Persamaan atau perbedaan? Silakan. Silakan definisikan. Sebelum itu kita akan perhatikan dulu video ini. Silakan. Ya, video 1. Sekarang perhatikan video yang kedua. Nah, ya, video 1 dan 2. Silakan siapa yang bisa menjelaskan pertama dulu. Ya, penjelasan itu. Apa jawabannya? Oke, sama-sama motor Honda. Ya, betul. Ada lagi? Tahunnya. Tahunnya, iya betul. Tahun pembuatannya berbeda. Betul. Kemudian ada lagi? Ada? Iya,
betul sekali. Itu hari aku yang jawab ya. Bagus. Jadi perbedaan yang paling mencolok di sana adalah ketika mulai tutup. Jadi pada saat kita mulai tanpa. Boleh diulang video yang pertama? Ya, kita lihat video yang pertama nih ya. Ya, stop. Ya, jadi pada perbedaannya adalah pada satu yang hadir pada saat beliau ketemu makan di sana. Jadi pada video kedua yang menggunakan fitur ACG starter. Jadi kita pada saat kita start tidak ada bunyi suara apapun langsung di situ ya. Nah ini kan perbedaan antara ACG dan non-ACG. Nah bagaimana ACG-nya? Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lanjutkan slide berikut. Ya, ini ACG-nya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau tambahan? Tidak ada? Semoga tidak ada. Tidak cepat. Kalau memang ada, silakan ajukan ya. Kita santai saja lihat dari dan kemudian di kelas saja. Kita lanjutkan. Ada nih. Ya, kita lanjutkan. Pada dasarnya, secara konsep dia, ACG itu kepanjangannya adalah alternatif current generator starter. Ini kalau kita baca dari kakaknya itu adalah ACG, AC generator kepanjangan. Kemudian ada starter. Nah, ini yang kalian perhatikan di layar kalian. Inilah ACG starternya. Kalau dilihat dari gambarnya, dia bentuknya, kalau saya bawa contohnya seperti ini. Ya. Nah, jadi bedanya seperti ini. Nanti kalian fungsinya apa? Nah, kita akan lihat apa fungsinya, bagaimana cara. Jadi contohnya seperti ini. Nanti simpel sekali. Ada kemarin. Nah, saya taruh kembali. Jadi gabungan ACG itu adalah alter current atau alternatif current merupakan gabungan dari generator dan baterai dan starter. Jadi memiliki dua fungsi yang berbeda. Ini merupakan teknologi pada yang pertama kali diterapkan pada sepeda motor. Jadi jujur saja, saya pertama kali melihat motor tidak ada starternya. Penasaran, apa ini? Saya sampai sekarang bertanya-tanya gitu. Kenapa? Karena ketika saya sudah bekerjasama dengan Astra Honda Motor dan mendapat, oh ternyata begini. Ya. Nah, untuk itu pengalaman saya, kemudian saya dapatkan mudah-mudahan terap pada kalian. Ya, bisa dipahami ya? Saya tanyakan, cara lanjutkan, silakan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, ACG starter itu adalah gabungan starter dan generator. Kalau generator ibaratkan yang isiannya yang lihat pada gambar, itulah hanya perubahan saja. Tugasnya adalah isi baterai. Nah, dalam starter ya ada terpisah, ya terpisah bedanya. Nah, kemudian ada starter secara awal untuk mesin itu untuk bisa kemudian setelah mesin itu jadi ada sistem cerdas di sana yang diterapkan di sana. Jadi tidak hanya langsung start berhenti kemudian inisialnya berbeda lagi yang bekerja tidak. Jadi dalam satu sistem kerja yang ada secara elektronik. Ya, kira-kira bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Yakin bisa, ini masih bang, setelah. Ayo kita lanjutkan. Kita akan komponen.
Saya ingatkan sekali lagi, kalau sebelum saya lanjutkan ke materi, kalau memang ada tambahan, silakan angkat tangannya dengan menggunakan press. Halo ya, ada yang masuk? Ada yang masuk? Kalau tidak ada yang masuk, ya kita lanjutkan lagi. Baik, next. Komponen yang pertama adalah aki atau orang tua bilang apa baik. Merupakan sumber listrik. Tentu saja seperti dengan apa namanya starter konvensional. Banyak begini kalian bisa bagi PPSM banyak kecil ya. Kalau yang PKR gede sekali. Karena lagi kecil. Yep. Nah, kalau untuk lokasinya sebenarnya biasa kalau untuk metik dia berada kalau metik yang baru ya berada di 2000 dulu berada di tank. Ada di bawah. Kalau pakai vario, vario lama yang belum naik berada di oke, kita dipahami ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjutkan. Komponen berikutnya adalah listrik atau fuse. Ini tentu saja pada rangkaian elektronik adalah sebagai pengaman. Jadi ada arus listrik, tekan, ya, konslet adanya yang rusak bukan komponen utamanya. Adalah listrik. Sedangkan tidak ada dunia, tidak ada masalah. Kita lakukan. Kemudian, nah yang ini kita mulai masuk ke komponen yang lebih serius. Itu adalah relay utama. Relay utama itu posisinya itu berada di tengah satu blok. Kalau dibedakan biasanya kalau masalah itu kalau sekarang ya warnanya itu warnanya dan fungsinya adalah sebagai relay atau jembatan arus listrik ke relay starter relay ya. Ya. Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mengatur? Baik, kalau tidak ada. Kalau ada yang masuk, ya akan kita dari, saya akan usaha bagaimana menciptakan keadaan kegiatan. Jadi mohon sekarang mohon taruh tangannya cepat seperti ini. 2 detik. Tangan kirinya. Ya, ada. Masuk-masukkan. Masukkan badannya. Oke, ada. Kita segar kembali. Kita lanjutkan ya. Ya, ada yang tanyakan? Ada. Lanjut. Next. Komponen yang berikutnya adalah relay starter, relay pengisian. Jadi relay starter dan relay pengisian. Komponen ya. Isinya ada dua, yaitu penunjukan listrik dari aki ke ini. Kemudian sebagai saklar atau pemutus atau penghubung pada saat dia posisi angkat atau pada saat dia ya. Jadi pada saat start kita mesin belum hidup, starter ini akan posisikan kepada posisi start. Ketika mesin sudah hidup, dia akan dari ke posisi ya. Kita pahami ya. Lokasinya sama, atau relay sama pada saat awal. Ini warna itu ada warna ini bisa dibedakan gampang membedakan karena warnanya beda. Di mana relay starter atau relay pengisian yang warnanya atau bentuknya itu bentuknya ya lebih besar. Relay itu sama. Siap ya? Oke, silakan. Kemudian berikutnya untuk magnet permanen ya. Magnet permanen yang mana Pak? Ini yang namanya magnet permanen. Apa disebut magnet permanen? Nah, di sini juga ada magnetnya. Kalau saya dekatkan, dia akan nempel. Nah, magnet permanen ini juga disebut atau kata lain adalah rotor. Rotor kenapa? Dia berputar, disebut rotor. Setelah magnetnya ada di sini, kemudian dia berputar. Fungsinya ada dua, itu sebagai media pemutar yang mulai start, jadi ketika pada saat mulai start, inilah sebagai media pendorong atau pemutar poros angle operasi.
Kemudian yang kedua adalah sebagai medan magnet ya. Jadi ini ada medan magnetnya karena magnet permanen. Dengan tetap magnetnya tidak bisa dipengaruhi. Nah, dari dibuatnya seperti itu ya, lamanya akan berfungsi sebagai media magnet pada saat ya. Ya, dari bagi ya, adanya berapa? Lalu nanti kita praktek sepeda motor, paling motornya adalah dia posisinya berada di sebelah kanan. Kalau yang menggunakan radiator, kita harus buka dulu radiatornya. Jadi di belakang radiator ada empat. Jadi di sini lalu sifatnya posisinya berada di sebelah kanan. Di belakang radiator, itu yang menggunakan pendingin udara di kita buka kompornya, dan sudah ya. Jadi paham ya? Oke. Ada saya ada lanjutkan. Ya, ada gini posisinya. Kemudian komponen berikutnya adalah starter point atau magnet remanen. Tato. Kita waktu 3 menit. Kita waktu 3 menit. Oke. Siapa? Jadi magnet remanen ini adalah energi yang dari energi magnet kemagnetan. Nantinya ketika terjadi kemagnetan, dia akan kerjanya bertolak belakang dengan motor. Jadi motor itu berputar. Kemudian komponen berikutnya adalah ECU. Yang kita ketahui, ECU adalah otaknya dari sepeda motor. ECM bentuknya seperti ini. Yang kalian bisa lihat di sana. Bentuknya kalau nggak salah ini yang saya gunakan. Jadi bentuknya seperti itu. Dia ada macam kotak kecil saja. Fungsinya adalah sebagai pengontrol sistem secara keseluruhan. Baik itu ACG, kerja, pengalian, bahan bakar dan sebagainya. Ada masalah ya? Lanjut. Ada pertanyaan? Beda dikit? Tidak ada? Lanjutkan kalau tidak ada. Nah, kita akan lebih serius ya. Silakan next. Ini adalah diagram kerja dari sistem ACG. Kita mulai dari aki dulu. Nah, dari aki dia ada listrik ya pada saat off ya. Listrik sudah ada di main relay kereta api. Tidak aktif karena itu belum mengindikasikan atau kekuatan ke dalam kondisi off. Jadi dia ada apa namanya? Listriknya standby di relay utama saja. Ya, ya kondisinya masih off. Kemudian arus listrik juga akan ada standby di relay starter relay ya, karena sudah standby tapi dia kondisinya masih off. Nah, ECU juga ada yang melewati 1000 ampere itu, tapi ECU juga belum memberikan instruksi untuk bekerja karena belum ada yang lain-lainnya untuk bekerja. Maka ya, next. Nah, kemudian pada saat kunci kontak on harus yang standby tadi. Ya, ketika kunci kontak on, maka arus listrik yang dari ECU akan melewati kunci kontak dan akan ke relay utama. Dan relay utama itu on. Ya. Kemudian setelah relay utama itu on, apakah ACG starter bekerja? Belum. Nah, ada beberapa komponen yang jadi masukan itu on, seperti switch rem, kemudian tombol starternya belum dimakan, dan juga tata sampingnya, jadi keamanannya. Next. Waktu habis masuk ke langsung Pak Indra, praktek. Ya, langsung praktek. Kenapa?
sudah terlepas, kita akan langsung dobrak. Kemudian ada driver klik. Nah, di sini driver ada semacam dari bisnis. Jadi kita pada saat membongkar kita tidak karena kalau sekali bongkar dia ya, nah itu belum meragukan kita yakinkan ya. Kalau kita menggunakan driver tempat pembelian kita gunakan tempat. Tapi sebelum itu kita jelaskan sebelum memulai praktek yang jelas adalah kita perlu adanya persiapan. Yang pertama adalah alat tapi tidak penting adalah alat produk. Ya, ada alat uji kompetensi. Jadi ada kemudian yang lagi adalah kajian dan ada alat ring kompresor masak per ya. Dan ada siapkan itu adalah bahan di sini yang saya siapkan adalah vas dan grease kemudian cairan kemudian yang paling tidak kalah penting adalah DPR teman reparasi yang saya gunakan terakhir medianya adalah baik kita bangun bagi yang bersih. Kemudian sambil kita tidak akan kita ada salah satu legend kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Kemudian di sini bubble-nya bubble berada test ini ada seal kita periksa seal di sini kedua seal ada kalau formnya kita bukan ya dan kita akan lanjutkan perakitannya untuk memudahkan prakteknya. Hasilnya di masih biar kita dan selanjutnya kami siapkan kemudian ada macam muling dari biasanya ya
Kemudian kita akan pasang kupingnya, kuping ya. Di kuping ada kapasnya. Jadi untuk perawatannya biasanya ke atas hanya banyak gede. Kalau ada kotoran, biasanya pada saat kita tempat kotor ada kemudian setelah kita pasang dan pemasangan cat lubang murnya itu pas lenceng ya bisa di sini. Biar nanti tangan ya kan dari keluar ya baik maksud tuh waktunya habis balik ke masuk ke punya habis pak
Pak Soto, waktunya habis Pak. Ya. Pak, halo. Waktunya habis. Pak Soto, waktunya habis Pak. Pak, Agus. Pak, waktunya habis Pak. Agus karyawan dan tim mohon dibantu diinformasikan ke Pak Agus Sokonya Pak, boleh di stop dulu pekerjaannya karena waktunya habis. Saya telepon coba Pak. Oh, ya. Pak, waktunya habis. Telepon nggak diangkat. Pak Agus, waktunya habis Pak. Pak Soto. Oke. Oke, terima kasih Pak Soto. Waktunya tadi sebenarnya sudah lewat dari tadi, cuman kita panggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Saya mau telepon Pak Agus. Mohon maaf Pak. Nggak diangkat juga. Ya, oke. Ini sisa waktu 10 menit ya Bapak Ibu Dewan Guru ya untuk sesi tanya jawab. Mungkin bisa dipercepat ya untuk sesi. Mungkin dimulai dari Pak Hendra. Pak Hendra, sudah siap? Selamat pagi Pak Agus maaf Pak Soto. Pak Soto ya. Selamat pagi Pak itu memang ada kendala teknis Pak, audionya nggak kedengeran suara. Iya, tadi ada kendala teknis sebenarnya pada saat kita beralih kamera ada kendala teknis audio. Jadi saya Nggak pada saat tadi terakhir pas kita kasih tahu waktunya habis itu Pak. ya itu tak kedengeran saya tidak Kedengeran. ya. Ya ya. Eh, boleh ditampilin slide-nya yang ngomongin soal ECU, ECM itu Pak. Ya, bentar. Sekalian nanya nih mumpung di operatornya jalan gitu. Kalau menurut Pak Sugeng, motor yang menggunakan ACG1 ini kan semua fungsinya ada di baterai ya, sistem kerjanya. Nah kalau misalnya baterainya drop gitu, motornya masih bisa dinyalakan nggak? Karena menurut saya tidak apa namanya tergantung dari sekarang kalau motornya kan kalau zaman sekarang yang kan tidak ada lampunya itu tentu saja tidak bisa dikatakan karena energinya elektromagnetik pada saat
di apa namanya di kerja kan ya tapi kalau yang jenis yang pakai baterai karena yang penting ada perpotongan dari magnet di faktor dan rotornya tekan di yang digunakan sebagai sumber energi itu Pak ya. Ini untuk yang tipe apa kira-kira kalau nggak ada aki motor nggak bisa digunakan? Kalau sekarang sih Pak, kalau saya paling itu ya. Yang terbaru ada saya tahu ini yang paling terkenal. Ada Kira-kira kalau di PCX itu dipasangin starter kaki, motornya bisa dihidupkan nggak Pak kalau apinya ngedrop? saya tetap bisa. Kenapa? Karena di sana kan tetap yang kenapa saya bisa mengatakan bisa karena di rotor dan rotor itu jadi ada magnet permanen karena ada tetap ada magnet ada garis-garis permanen dari magnet ketika dia apa namanya rotornya besar terjadi juga perpotongan dari magnet mungkin motornya akan tapi mungkin tidak normal dan seperti itu. Terus terakhir pertanyaannya, perbedaannya ECU sama ECM apa Pak? Kalau ECU dan ECM itu sebenarnya satu benda hanya perbedaannya elektronik kontrolnya elektronik kontrol motor jadi sebenarnya jadi ya bendanya sama aja. Nah yang ditampilkan di slide ini kan ECU nih, Ya. ditampilkan di slide itu ECU. Nah sistem kerjanya dia berarti yang dikontrol apa aja Pak? Terus di sana ada dua kalau nggak salah itu ada dua soket yang satu yang kabel besar dua HDD yang satu kontrol yang lainnya nah, ya kemudian ada perangkat ada kontrol pengapian dan lain sebagainya. Kalau dia menggunakan ECM berarti apa yang dikontrol Pak? Kalau ECM semuanya sebenarnya itu kan pada dasarnya adalah motor semua juga ada motor. Jadi menurut saya itu semuanya motor sama dengan Nah berarti motor ini tepatnya harusnya menggunakan ECU apa ECM Pak? ECM, ECU sebenarnya dengan digunakan. Nah itu kan motor semuanya bisa. Kalau Vario 110 karburator, dia juga menggunakan ECU Pak. Tapi kok yang dikontrol cuma electrical aja Pak? Tidak mengontrol semuanya Pak. Oh ECU itu kan hanya mengontrol ini ya, dia semacam kalau mungkin orang bilang kan CI-nya. Ya kemudian kalau di apa namanya di ini kan di ECU ini dia mengontrol tidak hanya ya semuanya ada RGB-nya, starternya, bisa kan yang yang Hmm. begitu kan. Kan ECU katanya mengontrol semuanya, tapi kalau di Vario 110 kan punya ECU, bukan CDI lagi dia, tapi ECU. Mega Pro 150 itu udah ECU namanya. Tapi yang dikontrol cuma electrical aja Pak. Kenapa nggak disebut ECM gitu? Atau ini kenapa disebut ECU? Kalau dari kenapa disebut ECU karena dari definisi katanya ini elektronik kontrol unit jadi semuanya kontrol unitnya semuanya biasanya. Nah kalau yang di sekarang kenapa disebut ECU? Padahal yang dikontrol kan sampai semuanya. Ya seperti yang saya katakan Kenapa nggak ECM disebut? Kenapa nggak disebut ECM Pak? menurut pemahaman saya ECU adalah semuanya. Kalau mungkin kawan saya dengan contoh ya maaf tapi yang kemudian saya ECU adalah kemudian yang kedua untuk mengontrol pengapiannya yang sering air. Jadi kalau pakai ada kesalahan ya mohon maaf. Oke Pak, ini kita konteksnya di Honda ya Pak ya. Ya, Kita konteksnya di Honda, jadi pemahamannya biar sama, biar juga tidak miss informasinya ke siswa. Kenapa kok ini Kalau stiker di putih? Nggak mau dari orang kok ada tanda gitu? Ini apa artinya? speakernya bunyi Bu Mai. baik.
Eh, di Honda kalau sebelum adanya ECU, sistem pengapiannya menggunakan CDI, Pak. Capacity Discharge Ignition kan gitu ya. Setelah itu era pengapiannya diubah lagi, kontrol elektrikalnya dibawa ke ECU, Electronic Control Unit, di zamannya Varius 110 dan Megapro dan selanjutnya sampai sampai karburator berakhir. Karena yang dikontrol adalah elektrikalnya saja. Setelah itu kontrol dari control unit ini memegang controlling semua sistem elektrikal dan engine di Honda. Jadi sistem pengapian, sistem pengisian, sistem engine itu dikontrol oleh si ECU. Jadi kalau ibaratnya gini lah, kalau kita mau pelajari bukan satu mata pelajaran, tapi ketika ada banyak mata pelajaran, sebutnya kan modul. Jadi ada pelajaran apian, ada pelajaran mesin, ada sasis kayak gitu kan. Punya disebut dengan modul kan gitu ya Pak istilahnya. Nah, ketika dia fungsi kerjanya mengontrol semua sistem, maka di kami menyebutnya modul, sehingga menjadi electronic control modul. Nah, ketika sistemnya berubah lagi, mengatur sistem eh, sistem apa namanya output power dan apa power dan torsi itu disebut dengan power driving unit. Jadi pengembangan ECM berubah lagi menjadi PD. Jadi pengembangannya dulu dari CDI, udah gitu naik lagi ke ECU, terus kontrol elektrikalnya bertambah lagi dengan mengontrol engine sehingga menjadi ECM. Nah, tepatnya ketika dia sudah sampai controlling ke engine, karena ACG ini adalah komponen engine, maka disebut dengan ECM. Baik, terima kasih Pak. Jadi Terima kasih Pak Soke. miskonsepsi teori saya di Anda baik dari Pak. Terima kasih Pak Eda. Baik, baik. Terima kasih Pak Hendra. Berikutnya kita yang nggak sabar bisa di main. Apa ini? Oh, sepertinya ada kendala. Oke, kita langsung Sebentar, sebentar dulu. Oh, kita. Oke, Pak. Pak Sokai, Selamat pagi. ya namanya. Halo, Mohon Pak maaf, Soke. terputus-putus ya. Halo, Oh ya, sudah. Sudah. Ya, siap. terputus-putus. Ya, sudah. Apakah suara saya kedengeran? Sudah. Jelas. Oke, Pak. Pak Soke ya? Iya, suka. Ada suka boleh. Pak Soke. Ya. Pak Soke boleh. Ya kalau kalau Jawa mungkin Soka, kalau orang Bali Soke gitu ya. Oh iya. Ya, silakan. Pak Sok, Pak Sokar, boleh tahu Bapak di, di SMK mana ini tuh? SMK Negeri 1 Ambulapura. Di SMK 1 Negeri Ambulapura. Saya dulu waktu acara ini saya ke sana juga sih, ke acara sama AHM berapa tahun yang lalu. Oh ya. Nah, ya udah berapa lama Pak di sana sebagai guru? Saya tahun 2015 semester kedua. 15 semester kedua tadi. Oke, 2015 lumayan ya, cukup lama ya. Baru Untuk proses pembelajaran daring ini online ini udah sering dilakukan. kalau pembelajaran daring ini mulai diterapkan pada saat sebenarnya sebelum COVID pun sudah mulai ada beberapa guru yang sudah coba juga menggunakan daring gitu ya, tapi tidak full daring sekarang. Ya hanya dan tidak memadukan kertas, hanya paperless seperti itu. Jadi kita coba menggunakan buku. Nah, sekarang pada saat sekarang ini, kebetulan kita juga sudah punya MS sendiri, jadi punya akun sendiri untuk belajarnya.
sedikit menarik. Apalagi sekarang kan masih lagi kami tetap apa dengan terbatas. Oke. Pak, jadi gini, kalau saya lihat yang pertama, ya Paknya, yang pertama itu Bapak bagus sudah menyapa semua siswa Bapak satu-satu. Jadi yang ada di layar semua, Bapak panggil satu-satu untuk memastikan bahwa murid Bapak itu dalam keadaan on. Ya, itu sudah bagus sekali, ya Pak ya. Cuma begini Pak, Bapak biasanya satu kelas, satu room ini berapa orang? 30. Biasanya 130, tapi 30. dengan kendala dan sebagainya tidak sampai 30. Nah, oke, kalau seandainya memang 30, saran saya kan lumayan ke 30-nya Bapak panggil namanya kan lumayan ini kan lumayan ini mungkin yang nggak on aja kameranya dipanggil-panggil. Saran saya, terus secara penyajian materi presentasi pembelajarannya itu sudah bagus Pak. Apa motif PowerPoint-nya materinya bagus. Jadi kayak kita melihatnya ada gambar, ada kombinasi antara gambar dengan tulisan-tulisan. Itu sudah bagus sekali. Cuma gini Pak, penyajiannya lagi, nanti penyampaiannya, mohon lebih ini ya Pak ya, pembawaan Bapak memang sudah tenang, sudah bagus ya pembawaannya. Mungkin akan lebih bagus lagi apabila ada interaksi ya Pak ya, karena Bapak kan di awal sudah berinteraksi itu sama siswanya Bapak dengan cara ngabsen. Di tengah-tengah juga untuk memastikan bahwa mereka paham dengan apa yang Bapak sampaikan, walaupun di tengah-tengah pembelajaran, alangkah baiknya apabila Bapak memastikan lagi, mana anak-anak ada yang kurang paham, atau gini Bapak tes deh sekali lagi, ayo yang kameranya nggak on, Bapak tanya nih, apa kepanjangan dari ECU? Nah, ya, mungkin lebih sekarang jadi ada interaksi kontak Bapak sendiri doang yang berinteraksi supaya Bapak lebih paham. Ya Pak ya, karena kan proses pembelajaran online ini kan bagaimana mengkreativitaskan supaya siswa itu tidak merasa dirinya online. Pelajaran pesan yang Bapak sampaikan, materi Bapak sampaikan, tancap di peserta, ya Pak ya. Nah itu mungkin lebih ini aja, lebih interaktifnya, interaksi ke siswanya lebih ditambah lagi, gitu ya Pak ya. Nah terus kemudian kalau Maya kayak sekarang kan kontes nih, nah itu kan pernyataannya, dilakukan. Kalau kayak kontes nih besok siapa tahu nanti Bapak lolos, gitu ya. Kayak kontes ini Bapak nggak apa-apa melibatkan Dewan Juri sebagai siswa Bapak, tapi sebelum minta izin kan minta izin ya Bapak panggil namanya Pak Hendra, Pak Putra, Pak Made, Pak Chandra, mohon izin ya kalau Bapak seandainya saya jadikan siswa pada kelas ini pada kompetisi. Ya, nah terus kemudian berikutnya adalah untuk materi yang ini, materi yang yang ininya, yang apa namanya, yang skillnya, yang skillnya saya nggak terlalu banyak mengini karena saya nggak paham dengan teknik ya. Tapi kalau saya sebagai siswa, saya tarik dan melek tadi lihat ngapain sih itu, karena apa? Karena ada permainan zoom yang mendekatkan kamera, nggak hanya kameranya diem gitu enggak, tapi bagusnya didekatkan kameranya, diperlihatkan sistem kerjanya. Nah itu bagus itu Kak. Jadi nggak hanya diem aja kameranya. Jadi saya kalau orang nonton kan dari jarak jauh gitu. Kok ini kan ada geraknya, kemudian ada ini, ada penjelasannya. Nah itu bagus. Namun mungkin akan lebih sempurna lagi apabila Bapak ada mengedukasi. Ya sekali lagi contoh maksudnya edukasi ini pemasangan apa tadi itu kalau nggak salah pemasangan apa ya tadi itu Pak yang lebih namanya apa sih namanya Pak? Ya itu dah. Nah nanti Bapak bisa sampaikan bahwa anak-anak jadi proses pemasangannya ada kalau seandainya salah aja atau keliru aja atau meleset aja sedikit dari ini akibatnya adalah akan terjadi ini. Nah yaitu artinya kalau dengan begitu Bapak kan memahami apa yang materi Bapak sampaikan, nggak hanya sekedar tahu teorinya, oh teorinya begini. Karena seandainya, karena kan gini, siswa atau kita akan jauh lebih nancep ketika tahu tentang yang namanya sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu
teoritis banget ya, tapi sebenarnya dia ternyata ya sage and sweetnya apabila hanya setengah saja dinaikin, contohnya sage and sweet apabila setengah saja dinaikin, dijamin motor nggak akan bisa hidup. Nah kayak gitu banyak karena motor gini 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 ini, nah kayak gitu. Nah yang akan memaksimalkan itu kita tetapkan harus ada kaitannya dengan harus. Nah kayak gitu, jadi ada mengedukasi. Karena saya pun pernah seperti itu dan saya pun mengetahui bahwa apa namanya, ternyata kalau standar sampingnya sering-sering didahulukan turunnya sebelum ke kocak, itu membuat boros aki. Saya baru tahu setelah ada pemaparan edukasi seperti itu. Murid pun begitu, dan dewan juri pun yang mengerti teknik apabila Bapak memberikan sesuatu yang berbeda, saya yakin murid Bapak akan ya. Itu sih dari saya Pak Soto. Oke, ya Pak ya, nanti mungkin lebih diinikan lagi secara interaktif, karena kalau mungkin pembelajaran offline Bapak bisa nunjuk-nunjuk, kamu siapa ya, bisa nunjuk, tapi kalau online ya dengan cara begitu untuk memastikan bahwa apa yang Bapak sampaikan pahami sama mereka gitu. Ya kan memang itu, karena tanggung jawab moral seorang apalagi pengajar adalah memastikan apa yang disampaikan itu diterima oleh muridnya. Gitu. Itu tanggung jawab moral itu Pak yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Ya, untuk memastikan dengan cara mungkin ada game lagi atau post test, pre test itu akan ya. Jadi guru itu pengajar tidak hanya sekedar udah ngasih materi udah selesai, kurikulum udah selesai, enggak Pak. Tapi sudah tanggung jawab moralnya dari ya. Oke, makasih Pak Soka. Terima kasih Umay. Dan kita lanjut ke Selamat pagi, selamat saat-saat hati. Pak Soka mau tanya sedikit Pak. Kira-kira Pak Soka udah tahu kriteria penilaiannya nggak ya? kalau masalah sudah dibagikan. Dibagikan ya. Kalau saya nanya, kira-kira yang jadi poin penilaian itu apakah Pak Lokanya sendiri atau materinya atau gimana? Kalau saya menilai diri sendiri, tentu saja saya tidak akan percaya. Maksudnya gini, karena kan di sini point of view-nya, point of view-nya saya lihat di sini ketika presentasi adalah karena presentasinya cukup kecil Pak Loka, kalau ditampilkan di slide yang yang di sebelah itu kan badannya Pak Loka cukup besar tuh. Maksud saya secara view yang bukan badannya ya, maksudnya yang terlihat di sana cukup terlihat besar. Konsepnya bagus memang, konsepnya bagus. Main animasi terus ada green screen dan segala macam mungkin seperti itu. Cuman memang secara materi itu terlalu kecil terlihatnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang, makanya saya tertanya, apakah yang jadi poin penilaian itu adalah cara penyampaian kita, terus apakah gerak tubuh kita ketika menyampaikan menjadi penilaian juga, atau mungkin sebenarnya cukup artikulasi kita aja dan cara kita berinteraksi sama siswa plus mungkin materinya tuh telah tertampil dengan proper. Kalau menurut saya kalau materinya lebih proper lagi ukurannya gitu, dan harusnya bisa diatur tuh ukurannya masing-masing antara materi dan ukuran badan itu harusnya ini secara presentasi sudah cukup bagus menurut saya. Nah, so far apa yang disampaikan oleh teman-teman saya sebenarnya udah cukup mewakili seperti itu. Maksudnya yang kayak interaksinya lebih kalau saya sih ngeliat interaksi udah cukup bagus, cuman nanti ya mungkin tadi kan terlalu dami sekali ya, maksudnya ketika lempar sesuatu ke siswa atau audiens ceritanya langsung di close seperti itu tanpa misalnya tadi mungkin bisa ngajak kerjasama dengan juri seperti itu. Sebenarnya saya setuju juga, cuman ya poin saya sih cuman di situ aja di bagian presentasinya aja. Sisanya sih kalau menurut saya udah cukup oke penyampaiannya. Pemahaman tentang teknikal itu ada di Pak Hendra, harus ada sudah sampaikan juga. Sama tadi terakhir mungkin soal persiapan untuk eksekusi proses table rekrutmennya Pak. Jadi itu mungkin tadi waktunya terlewat. Harusnya itu udah sempat dilatih Pak.
Sebelumnya sudah, Berapa lama persiapannya? karena ini kan banyak kegiatan gitu kan. Katanya jauh hari, ya baru hari ini seperti itu. Oh, oke. Sebelumnya udah pernah ngukur pakai timer gitu berapa lama ya waktu sekarang? Kemarin saya coba ukur itu sempat sampai mungkin, tapi pada saat di sini karena saya kemarin kan karena latihannya tidak bisa tambah argumen gitu ya, sampai 10 menit gitu. Kalau tidak tambah argumen ini kan rasanya kok cepat habis, padahal banyak yang belum saya sampaikan di sana. Oh, oke. Berarti latihannya kemarin itu tanpa ada penjelasan seperti itu maksudnya. Ya, Nah, mungkin itu sih. Jadi, nextnya kalau ada kesempatan lagi untuk join atau mungkin mau kalau lolos ke next step-nya, mungkin seperti yang kan ketika table praktikum ya bukan table praktikum seperti siswa ya maksudnya yang disuruh ngejar tanpa ada penjelasan. Pasti kan poin bilangnya adalah di sana. Jadi penjelasannya juga menjadi poin yang penting untuk diperhatikan. Nah, kalau misalnya latihannya tanpa deskripsi itu mungkin bisa cepat, cuman ini ada proses penjelasannya, mungkin bisa dipilah mana yang bisa dijelaskan, mana yang nggak perlu dijelaskan. Misalnya yang udah umum sekali diketahui oleh orang-orang ya udah nggak usah dijelaskan, kita cukup menjelaskan hal-hal yang menarik aja ketika kita melakukan table presentation. Sehingga ketika masalah waktu itu nggak jadi kendala lagi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih so far sudah. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santa. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto bersama lagi ya, Bapak ya. Karena tadi kita stick ya. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Mic, sudah diaktifkan kameranya. Oke, salam berbagi ya. Salam berbagi. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Soto. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada rekan. Terima kasih Pak Sukto. Nanti yang selanjutnya jangan dikasih masuk dulu. Oh, dulu mau ada yang tanya. Oke, siap. Nanti udah keluar.